Saudara pemirsa yang kami kasihi dalam Tuhan, melanjutkan pelajaran kita mengenai tulisan Sister White dengan beberapa penjelasan tentang keberadaan rapat General Conference di Minneapolis pada tahun 1888 itu. Ada orang yang berkata, sesudah peristiwa 188 itu benar bahwa General Conference tidak lagi menyuarakan suara Allah hingga sekarang ini. Apakah itu benar? Dan itu pertanda bahwa kita tidak peduli lagi dengan organisasi Tuhan dan gerejanya yang diberi nama oleh Tuhan sendiri, Seventh-day Adventist, masih Advent hari ke-7. Saudara pemirsa, mari kita lihat apa penjelasan daripada Sister White tentang peristiwa tersebut. Memang benar dijelaskan di sini pada rapat General Conference diadakan di Minneapolis. Dua orang muda, A.T. Jones dan Waggoner, telah menjadi utusan resmi membawa pekabaran Justification by Faith. Pekabaran ini banyak dari para delegasi, teristimewa para pendeta-pendeta senior dan para pemimpin yang lain, didapati tidak menerima akan pekabaran tersebut. Nyonya White memberikan komentar demikian. Tuhan dapat membuat pekabaran itu berpusat pada pengertian rohani yang sangat diperlukan, sehingga permulaan hujan akhir dan seruan nyaring pada tahun 188 dapat terjadi. Maka gereja akan melihat rencana ilahi memberikan dunia terang yang menerangi seluruh dunia dengan kemuliaan. Itulah pernyataan Sister White sekiranya General Conference telah menerima pekabaran tersebut. Kemudian beliau menuliskan di dalam manuskrip rilis 1891. Di dalam rapat General Conference, Elder Uriah Smith ini adalah satu pendeta yang sangat terhormat. Salah satunya juga termasuk menolak akan pekabaran tersebut. Tetapi Sister White memberikan penjelasan pada tahun 1891 mengenai Uriah Smith. Dia tulis begini. Uriah Smith telah jatuh di atas batu karang, hancur. Sekarang Yesus akan bekerja melalui dia. Dia menjabat tanganku, kata Sister White, sementara ia keluar dari ruangan berkata, bila Tuhan sudah mengampuni aku atas kesedihan dan beban yang kau pikul karena perlakuanku, saya berjanji, inilah kali yang terakhir. Saya akan menyokongmu. Kesaksian yang dari Allah akan tetap saya hargai. Adalah jarang sekali Uriah Smith menangis, tetapi ia lakukan sementara ia berkata-kata. Itu penjelasan dari Sister White mengenai pertobatan Uriah Smith. Di dalam kesadarannya telah menolak pekabaran Righteousness by Faith pada rapat General Conference 188 yang disampaikan oleh A.T. Jones dan Waggoner. Kemudian dituliskan lagi, satu peristiwa terjadi lagi, 1893 ini dibuat oleh seorang bernama Pendeta Stanton. Ajaran sesat dari Tuan Stanton dicetak pada tahun 1893. Stanton 1893. Dia menuliskan seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga dicetak oleh Tuan Stanton pada tahun 1893. Gereja Masih Advent hari ke-7 ia katakan sudah menjadi Babylon. Mereka yang mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas bumi dan bertemu dengan Yesus dengan penuh damai harus memisahkan diri dari Gereja Masih Advent hari ke-7. Ini pernyataan Stanton. Kemudian Nyonya White memberikan penjelasan dalam Testimonies halaman 23, Testimonies to Minister. Bagaimana bisa orang ini tertipu dan mengatakan bahwa seruan nyaring itu adalah memanggil keluar umat dari persekutuan gereja, sedang gerejanya sedang menikmati musim penyegaran itu. Saudara lihat. Kemudian Sister White menulis lagi dalam manuskrip tahun 1902. Dia katakan begini. Kita harus ingat bahwa gereja Tuhan itu lemah. Banyak kekurangan adanya. Tetapi itu adalah satu-satunya sasaran perhatian yang utama di dunia ini bagi Kristus. Sasaran perhatian terutama di atas dunia ini bagi Kristus. Tuhan tetap memperhatikan gerejanya
dengan saksama dan memberi kekuatan dengan Rohul Kudusnya. Saudara lihat, tidak ada perhatian yang lain bagi Kristus di atas dunia ini selain daripada istimewa untuk gerejanya sendiri. Ditulis lagi dalam manuskrip 1904. Percayakanlah kepada Allah untuk memelihara gerejanya, dijelaskan. Walaupun lemah, berkekurangan, gereja itu, namun itulah satu-satunya sasaran perhatian terutamanya. Lemah, berkekurangan. Anda jangan takut. Wah, gereja ini mau kemana? Percayakan kepada Allah bahwa Dia sanggup memelihara gerejanya sendiri. Setelah rapat General Conference 188 itu, Sister Roy memberikan penjelasan. Selama 10 tahun berikutnya, sesudah 1888 itu, General Conference di Minneapolis itu, pekabaran penting datang dari pesuruh Tuhan kepada pusat gereja kita di Battle Creek, kepada komite General Conference, kepada orang-orang penting yang memegang tanggung jawab dalam gereja Tuhan. Berikan amaran juga kepada pribadi-pribadi pemimpin dan persatuan Kristen. Dia jelaskan begini, kita sudah bertumbuh dalam kegiatan, telah meluas daerahnya. Usaha misionaris kita telah berkembang. Kita harus terus-menerus memperluas daerah kita. Sudah lihat? Pernyataan 1907 itu bertumbuh. Dijelaskan dalam manuskrip 1907. Kenyataannya kita telah melewati 50 tahun bersama kehadiran dari Roh Kudus Tuhan. Selalu bersama kita. Dan kita siap menghadapi ujian dari mereka yang berdiri di pihak musuh, yang melawan pekabaran yang datang dari Allah. Dituliskan lagi 1907. Saya menuliskan kepadamu, hei saudara-saudariku, yang walaupun kamu sekalian tidak dapat mengerti sepenuhnya, saya tidak percaya bahwa Allah tidak memperhatikan umatnya lagi. Jika tidak, saya tidak ada semangat lagi menuliskan hal yang sama kepadamu secara berkesinambungan, bahwa Allah mempunyai satu umat yang sedang dipimpin dan Ia tuntun di atas dunia. Jelas, saudara. Ditulis lagi pada tahun 1908. Saya telah diberi petunjuk untuk mengatakan kepada masyarakat Advent Hari Ketujuh di seluruh dunia bahwa Allah telah memanggil kita menjadi satu umat yang menjadi harta yang istimewa baginya. Tuhan telah memilih gerejanya di dunia ini akan tetap tahan berdiri sempurna, disatukan oleh kuasa Roh Kudus dan nasihat Tuhan semesta alam sehingga kesudahan alam ini. Ditulis lagi pada tahun 1910 manuskrip. Tidak ada di dunia ini yang dikasihi Tuhan seperti gerejanya. Dengan penuh pemeliharaan Ia menjaga setiap orang yang sedang mencarinya. Tidak ada yang lebih menyakiti hati Tuhan seperti pesuruh setan yang merusak dan merampok hak kebebasan umatnya. Saudara pemirsa, catat baik-baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Memang setan menuduh umat. Banyak kesalahan-kesalahan mereka lakukan. Setan berusaha supaya mereka percaya bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Malaikat setan selalu berusaha membuat tawar hati orang yang sedang bergumul memperoleh kemenangan atas dosa-dosanya. Siapa, dari mana nama gereja kita sendiri? Ustaz menuliskan dalam manuskrip 1903. Kita adalah gereja Masyarakat Advent Hari Ketujuh. Dengan nama ini kita tidak pernah malu. Sebagai satu umat kita harus berdiri teguh di atas hukum dan kebenaran. Dengan demikian kita memuliakan Allah. Kita telah dibebaskan dari bahaya, tidak tertipu dan tidak ternoda oleh kejahatan. Untuk hal itu kita harus tetap memandang kepada Yesus, mula dan akhir daripada iman kita. Nama Masyarakat Advent Hari Ketujuh bukan dari manusia. Itu dari Tuhan. Nama itu diberi oleh Tuhan sendiri.
Oleh sebab itu, mari kita dijelaskan dari satu selektif Messages 112. Marilah kita selalu ingat bahwa pekerjaan itu harus bergerak maju, kuat, selaras dengan rencana Allah, dengan adanya organisasi. Rencana Allah dengan adanya organisasi. Gereja harus diorganisir, tidak perlu gereja berpisah dengan pekerjaan misi pengobatan. Sebab ada isu pendapat pada waktu itu, pekerjaan pengobatan dipisah dari apa? Misi penginjilan. Ternyata tidak demikian. Tapi, saudara pemirsa, ini nubuatan. Apa artinya nubuatan? Tuhan memberitahukan perkara yang terjadi kepada jemaatnya, kepada gereja Masyarakat Berketujuh. Catat ini, satu hal yang pasti. Apa yang pasti itu? Satu hal yang pasti dan segera akan terjadi. Bahwa kemurtatan yang besar akan terjadi. Yang mana itu sedang berkembang dan terus bertambah, melebar, makin kuat, terus berlangsung. Hingga kapan? Hingga kepada hari kedatangan Tuhan turun di surga dengan tampik sorak. Saudara, sangat seram, ngeri membaca nubuatan ini. Dan ini suatu hal yang pasti. Terjadi kemurtatan yang besar di tengah-tengah gereja. Ini nubuatan yang pasti dan tidak lama akan terjadi. Apa saudara siap dengan ajaran-ajaran yang baru, pendapat orang-orang pintar? Datang dari mana ajaran itu? Orang-orang terpelajar telah memberikan kuliah-kuliah yang mencampur adukan kebenaran dan kesalahan. Olahan-olahan cendekiawan ini mempunyai daya pikat bagi para mahasiswa. Ajaran-ajaran yang mengagetkan dan sangat menarik, khususnya sasarannya orang-orang muda. Para mahasiswa yang ingin sesuatu yang baru. Jadi orang-orang ini bukan orang bodoh, orang-orang terpelajar. Namun mencampur adukan kebenaran dengan apa? Kesalahan. Saudara pendengar, inilah tambahan dari pelajaran kita. Apa yang dijelaskan Nyonya White setelah peristiwa Minneapolis 1888. Jadi apa yang dikatakan orang tentang gerejanya itu sudah terjawab. Dan kita akan teruskan bahwa gereja Advent bukan Babylon pada kali berikut. Semoga Tuhan memberkati saudara pemirsa.